Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Sodiki, kelas 1C Psikologi Islam, Fakultas Dakwah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dalam psikologi. Tentu saja pendekatan-pendekatan psikologi terdapat banyak sekali ya pendekatannya. Contoh saja pendekatan biologis, pendekatan kognitif, pendekatan behavioristik, dan juga pendekatan humanistik. Di sini saya akan menjelaskan lebih terperinci yaitu tentang pendekatan humanistik. Oke, tentu saja sebelum kita membahas tentang pendekatan humanistik tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih pendekatan humanistik tersebut. Tentu saja pendekatan humanistik ialah ilmu yang mempelajari dari pengalaman subjektif individu, potensi pertumbuhan, dan pencarian makna hidup. Nah, yang ditekankan dalam pendekatan humanistik tersebut adalah memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku individu. Jadi bagaimana kita berperilaku di masyarakat, kita berperilaku di dalam sekolah, atau dimanapun kita berada. Nah, poin-poin yang penting dalam pendekatan humanistik tersebut ialah mengetahui tentang potensi positif setiap individu. Yang kedua, kebebasan individu. Dan yang ketiga, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, unsur-unsur utama dalam pendekatan humanistik tersebut yaitu yang pertama, potensi manusia. Tentu saja ya, setiap manusia mempunyai potensi yang berbeda dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, potensi manusia itu bisa kita simpulkan tentang kepercayaan setiap individu dalam mempunyai kemampuan untuk berkembang. Kalau kita tidak percaya, tentu saja kita tidak bisa mengembangkan potensi yang kita miliki tersebut. Yang kedua, yaitu pentingnya pengalaman subjektif. Nah, pentingnya pengalaman subjektif tersebut adalah pengalaman dan pandangan individu terhadap dunia yang penting dalam memahami perilaku dan kepribadian. Jadi pentingnya pengalaman subjektif tersebut adalah sudut pandang kita atau pengalaman kita tentang pentingnya dan memahami perilaku dan kepribadian. Kayak bisa jadi introspeksi diri lah. Oh, ternyata aku masih kurang dalam hal ini. Bagaimana saya untuk mengembangkan potensi yang diri saya miliki. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah kebebasan dan tanggung jawab. Nah, poin penting yang disajikan dalam kebebasan dan tanggung jawab ialah dalam membuat pilihan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka atau tindakan yang kita pilih dan mengarahkannya diri sendiri. Jadi tidak ada dari campur tangan orang lain, terus misal dari teman, gini aja dong kamu. Nah, itu berarti kita masih dikatakan belum bisa bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Dan yang keempat adalah hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sendiri adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan empatik untuk membantu mengembangkan diri kita. Jadi ini menyangkut antar kita bersosialisasi tersebut. Misal kalau kita lingkungannya banyak orang yang nakal atau banyak orang yang mencuri, nah kita harus bisa bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung dan bisa mengembangkan diri kita sendiri. Contohnya kalau misalkan kita dalam lingkungan yang seperti itu tadi yang saya sebutkan, kriminal ataupun banyak masalah, ya kita harus bagaimana pintar-pintar untuk memilah dan memilih bagaimana
kita berteman dengan siapa, karena itu sangat berpengaruh untuk perkembangan diri kita masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tentang self-actualization. Nah, ini poin penting yang disampaikan dalam pendekatan humanistik. Apa sih yang menyangkut dalam self-actualization tersebut? Nah, karena pendekatan humanistik yaitu adalah yang menggagaskan adalah Abraham Maslow. Beliau tersebut menciptakan tingkatan dalam piramida bagaimana manusia itu harus mempunyai kebutuhan dasar. Nah, yang disajikan dalam piramida tersebut. Nah, piramida tersebut yang paling dasar, yang pertama yaitu tentang fisiologis. Nah, fisiologis tersebut adalah kebutuhan manusia yang primer, seperti sandang, papan, dan pangan. Kalau kita sudah tercukupi dalam sandang, pangan, dan papan tersebut, tentu saja kita bisa beranjak ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan yang selanjutnya adalah rasa aman. Rasa aman tersebut adalah bagaimana kita merasa aman, tidak terancam, dan kita bisa fokus tentang diri kita masing-masing untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang ketiga, tingkatan yang di atasnya lagi yaitu kasih sayang. Nah, kasih sayang tersebut yaitu merupakan kesadaran dari kedua belah pihak. Seperti kita misal, karena kita masih di masa remaja, tentu saja kita mempunyai rasa kasih sayang, entah itu dari orang tua, entah itu dari pasangan kita, ataupun teman kita, ataupun siapapun itulah. Tentu saja rasa kasih sayang itu dilibatkan oleh bukan hanya satu orang, tapi dua orang. Bagaimana satu sama lainnya harus memberi kasih sayang. Yang ke tingkat selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Nah, penghargaan tersebut akan datang dengan sendirinya jika melewati tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu tentang fisiologis, tentang rasa aman, dan juga rasa kasih sayang. Oke, itu yang disajikan dalam penghargaan. Nah, ini merupakan untuk tingkat selanjutnya yaitu paling dasar dan paling puncak dalam piramida tersebut, yaitu aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri yaitu merupakan keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. Jadi dia sudah all in atau mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bagaimana dia mencapai apa yang ingin dia inginkan, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang pendekatan humanistik yang digagas oleh Abraham Maslow. Cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi penonton semuanya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.